Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi basyiran wa nadhira. Wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk melanjutkan kembali kajian kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah sama-sama membahas tentang syariat kurban dari segi hukum-hukum fikihnya. Insyaallah sebagai lanjutan dari pembahasan tersebut, maka di subuh ini sebagai pengantar saya uraikan tentang hikmah disyariatkannya ibadah kurban. Ada beberapa hikmah yang bisa kita petik dari syariat kurban tersebut. Yang pertama sekali adalah wujud rasa syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepadanya. Di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Kautsar, surah ini adalah surah yang paling pendek di dalam Al-Quran dan paling sedikit jumlah ayatnya, 3 ayat saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu ya Muhammad Al-Kautsar, nikmat yang banyak yang melimpah. Ada juga ulama yang mengkhususkan Al-Kautsar di situ sebagai nama bagi sebuah telaga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Intinya Al-Kautsar adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi setelahnya, fasholli li rabbik, maka salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala hendak menyampaikan kepada Nabi, karena saya sudah melimpahkan nikmat yang beraneka macam kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi, maka sebagai wujud rasa syukurmu, lakukanlah 2 ibadah. Yang pertama yaitu ibadah salat, dan yang kedua ibadah yang dirasakan manfaatnya oleh orang lain, yaitu kurban. Jadi syariat kurban ini adalah bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah untuk mensyukuri nikmat Allah, dan hanya sedikit di antara manusia yang mampu bersyukur. Ini bukan hasil survei, tapi Allah sendiri yang menyatakan itu di dalam Al-Quran. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan hanya sedikit di antara hamba-hambaku, kata Allah, asy-syakur, yang benar-benar bersyukur. Syukur diawali satu, adanya i'tiraf, ada pengakuan di dalam hati bahwa semua nikmat datangnya hanya dari Allah saja.
Tidak boleh kita sandarkan perolehan nikmat itu kepada yang selain Allah. Jadi kalau ada yang dikaruniai harta, dikaruniai kekayaan, materi, jangan kita menyandarkan perolehan harta, kekayaan, materi itu kepada usaha kita, kepada kerja keras kita. Karena itu semata-mata adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bentuk kesyukuran yang berikutnya, tahapannya adalah sana bil lisan. Memuji Allah dengan lisan kita. Minimal dengan mengucapkan alhamdulillah. Itu rasa syukur kita kepada Allah. Lalu kemudian tahapan yang ketiga, menggunakan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sebagai sarana untuk dekat dengan Allah dan memberikan manfaat kepada sesama. Nah, kaitannya dengan itulah disyariatkan kurban. Bentuk rasa syukur hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, hikmah dari syariat kurban yaitu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tercermin dengan jelas dari namanya, kurban. Saya sudah uraikan kemarin makna kebahasaan bahwa pola kata seperti ini menunjukkan makna kesempurnaan. Seperti Quran, tidak hanya berarti bacaan, tapi Quran itu bacaan yang sempurna. Furqan tidak hanya berarti pembeda, tapi pembeda yang sempurna. Ridwan tidak hanya berarti keridhaan, tapi keridhaan Allah yang sempurna. Begitulah kurban. Kurban itu adalah salah satu usaha yang sempurna untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia itu di dalam dirinya ada nafsu. Nafsu inilah yang memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di luar diri kita ada dunia. Dunia juga yang membuat kita berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala sesuatu di luar diri kita yang membuat kita berpaling dari Allah itu namanya dunia. Karena itulah dilarang untuk mencintai dunia. Tapi bukan berarti tidak boleh kita mencintai hidup. Hidup itu beda dengan dunia. Yang dilarang adalah mencintai dunia. Kalau kehidupan kita cintai, karena di dalam hidup itulah kita bisa berzikir, kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dunia membuat kita berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kehidupan yang sempurna bukan kehidupan di dunia. Kehidupan yang sempurna itu adalah di hari kemudian kelak. Nah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, maka faktor-faktor yang membuat kita berpaling darinya itu mesti ditundukkan. Kita tundukkan yang ada di dalam diri kita, yaitu nafsu kita sendiri. Itulah yang disebut dengan jihad fillah. Jihad itu dua macam. Di dalam Al-Quran redaksinya ada dua macam. Ada jihad fi sabilillah, ada jihad fillah. Nah, itu beda. Kalau jihad fi sabilillah, berjihad di jalannya Allah, yaitu berjihad menghadapi al-adu al-khariji, musuh eksternal yang ada di luar diri kita. Tapi kalau jihad fillah, berjihad menuju Allah, maka maknanya adalah menundukkan hawa nafsu kita. Dan ini lebih berat daripada jihad fi sabilillah tadi. Di dalam hadis, meskipun sanadnya lemah, tapi maknanya sahih. Rasulullah SAW pernah bersabda, raja'na minal jihadil asghari ila jihadil akbari. Kita telah kembali dari jihad yang kecil menuju kepada jihad yang lebih besar. Jihad yang lebih besar itu adalah jihadun nafs.
berjihad melawan hawa nafsu kita. Maka nafsu ini perlu untuk ditundukkan. Kecintaan kepada dunia, nah itu yang kemudian semakin membuat manusia itu lupa kepada Allah, yang membuat dia banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa, melakukan maksiat. Ditundukkan nafsu kita. Saya pernah uraikan tingkatan-tingkatan nafsu menurut para ulama kita. Yang paling rendah disebut dengan nafsu ammarah bisu, nafsu yang selalu menyuruh untuk melakukan keburukan. Dan ketika melakukan keburukan tidak ada rasa penyesalannya sama sekali, dinikmati dosa itu. Nah, tingkatan yang kedua disebut dengan nafsu lawwamah, masih melakukan dosa, masih maksiat. Bedanya dengan yang pertama, sudah ada laumnya, ada celaan terhadap dirinya. Mengapa saya melakukannya hal yang seperti ini ya Allah? Kenapa saya berbuat dosa? Kenapa saya maksiat? Sudah ada penyesalannya. Kemudian nafsu yang ketiga disebut dengan nafsu mulhamah, yang mendapatkan ilham, potensi dari Allah sehingga dia bisa mengenali potensi nafsunya yang bisa melakukan dosa dan bisa mengajak kepada ketakwaan. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi nafs dan penyempurnaannya, maka dialah Allah yang telah mengilhamkan kepada nafs itu fujurah, potensi untuk mengenali ya, fujurnya ya, kemampuannya untuk melakukan dosa dan sebaliknya, wa taqwah, dan ketakwaannya. Kemudian di atasnya adalah nafsu mutmainnah, yaitu nafs yang dalam keadaan tenang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir. Lalu di atasnya lagi adalah nafsu radiyah, yang selalu ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah takdirkan dalam hidupnya dia terima dengan lapang hati, dengan sepenuh hati. Di atasnya adalah nafsu mardiyah, yang diridai oleh Allah, dan puncaknya yaitu nafsu kamilah. Ini ditundukkan nafsu kita. Kalau sudah mampu kita tundukkan, maka mudah untuk melaksanakan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kurban itu salah satu bentuknya. Karena manusia di dalam dirinya ada sifat-sifat kebinatangan. Ya, ada sifat buas seperti sifat binatang, sifat culas seperti sifat binatang, ya, dan macam-macam sifat-sifat kebinatangan yang lain. Itu yang hendak disembelih di dalam diri kita. Yang berikutnya, yang ketiga, hikmah disyariatkannya kurban, yaitu untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabbu ila Allah taala min ihraqid dam." Tidak ada satu amal yang dilakukan oleh anak cucu Adam, amal pada yaumun nahar, pada hari raya Idul Adha, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan mengalirkan darah. Yang dimaksud di situ ihraqun dam, mengalirkan darah, yaitu menyembelih hewan kurban. Itulah amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan oleh anak cucu Adam pada hari raya Idul Adha. Ya, maka supaya kita bisa meraih cintanya Allah, lakukanlah amal itu secara khusus. Dan itulah diantara keutamaan dari amalan sunnah. Karena amal sunnah itu banyak keutamaannya. Di antaranya menyempurnakan kekurangan ibadah wajib. Ya. Karena pada semua ibadah wajib itu pasti ada ibadah sunnah yang menyertainya, yang mengikutinya. Semua ibadah wajib pasti ada ibadah sunnah yang mengikutinya atau menyertainya. Kita ambil contohlah pada 5 rukun Islam. Rukun Islam yang pertama syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat tauhid dengan syahadatul rasul. Ini kewajiban. Kewajiban ini diikuti oleh perintah sunnah.
Kalau kewajiban untuk bersyahadat, syahadatut tauhid, asyhadu alla ilaha illallah, apa amalan sunnah yang mengikutinya? Memperbanyak zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Perbanyak zikir. Kalau untuk syahadatul rasul, asyhadu anna muhammadar rasulullah, apa amalan sunnah yang menyertainya? Perbanyak salawat. Jadi semua ibadah wajib itu akan diikuti dengan perintah sunnah. Rukun Islam yang kedua, yaitu salat 5 waktu. Ini kewajiban. Diikuti dengan salat-salat sunnah. Aneka macam salat sunnah. Salat sunnah rawatib, salat witir, salat duha, salat taubat, ya. Salat hajat, istikharah, salat sunnah tasbih, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya puasa Ramadan. Ini kewajiban. Kewajiban puasa Ramadan itu disertai dengan puasa sunnah. Disunnahkanlah untuk puasa Syawal, puasa Senin, puasa Kamis, puasa Ayyamul Bid, hari-hari putih, ya. Puasa Arafah, puasa di bulan-bulan haram, dan sekian banyak puasa-puasa sunnah yang lain. Kemudian kewajiban zakat. Zakat ini kewajiban, diikuti dengan amalan sunnah. Amalan sunnah yang mengikutinya sedekah. Begitu juga haji. Haji pertama kali itu wajib, dan selebihnya hukumnya sunnah. Begitu juga umrah. Bahkan ada ulama yang menyatakan umrah itu memang hukum asalnya sunnah. Ada yang mewajibkan, tapi wajibnya pun cuma sekali. Jadi seperti itulah syariat agama kita. Setiap ada perintah wajib akan diikuti dengan amalan sunnah. Untuk apa? Fungsi pertamanya menyempurnakan kekurangan pada ibadah wajib tersebut. Kemudian yang kedua, untuk meraih cinta Allah. Kalau hanya ingin selamat dari neraka, mau masuk surga, biar tidak melakukan amal sunnah. Kalau cuma mau, Pak, targetnya cuma mau masuk surga saja, tidak masuk neraka. Cukup dengan amal wajib. Ada sahabat datang ke Nabi, ya Rasulullah, kalau saya cuma salat 5 waktu, tidak ada salat sunnahku. Kalau saya cuma puasa Ramadan, tidak ada puasa sunnahku. Tapi yang Allah halalkan, saya halalkan. Yang Allah haramkan, saya haramkan. Apa saya bisa masuk surga? Kata Nabi, bisa. Kalau benar yang kamu sampaikan. Kalau targetnya cuma terhindar dari neraka, masuk surga. Tapi kalau kita ingin mendapatkan cinta dari Allah, tidak cukup hanya dengan amal wajib, mesti kita laksanakan amalan sunnah. Amalan sunnah itu membuat kita meraih cintanya Allah. Dalam hadis qudsi Allah menegaskan, man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku secara khusus, maka saya umumkan perang terhadapnya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaradtuhu alaihi. Dan tidak ada cara seorang hamba mendekatkan dirinya kepada saya, kata Allah, yang lebih saya sukai dibandingkan dengan melakukan ibadah yang saya wajibkan kepadanya. Lalu Allah lanjutkan, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku terus menerus berusaha mendekatkan dirinya kepada saya sampai saya mencintainya. Kalau ingin dicintai Allah, amalan sunnah yang mesti kita perbanyak. Fa idza ahbabtuhu, kalau saya sudah mencintai hambaku, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bi, saya jadi telinganya yang dengannya dia mendengar. Wa basarahu alladzi yubsiru bi, saya jadi matanya yang dengannya dia melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, saya jadi tangannya yang dengannya dia memegang. Wa rijlahu allati yamshi biha, saya jadi kakinya yang dengannya dia melangkah. Wala in sa'alani la'utiyanna, kalau dia minta sesuatu kepada saya pasti kasih, kata Allah. Wala in ista'adzani la'u'idzanna, dan jika ia mohon perlindungan kepada saya pasti berikan perlindungan. Ini Pak, kalau kita ingin dicintai Allah, perbanyak amalan-amalan sunnah. Maka saya sampaikan juga kemarin, usahakan semua amalan sunnah pernah kita kerjakan, biar hanya sekali dalam seumur hidup.
Kalau ada ulama menyampaikan ini ada amalan sunnah seperti ini, laksanakan itu. Sekalipun hanya sekali di dalam seumur hidup kita. Yang jelas nama kita sudah termasuk di dalam daftar orang yang melakukan amalan sunnah itu. Jangan sampai ada amalan sunnah tidak pernah kita kerjakan sama sekali, maka tidak tercatatlah nama kita sebagai orang yang melakukan amal sunnah itu. Nah, di hari raya Idul Adha, di antara sekian banyak amalan yang disunnahkan pada hari itu, yang paling Allah sukai adalah ihraqud dam, mengalirkan darah, yaitu berkurban dengan menyembelih seekor bahimatul an'am, hewan ternak yang jenisnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah yang ketiga. Kemudian hikmahnya yang keempat, untuk menghidupkan sunnah dari nabi-nabi yang terdahulu. Ya, sunnah dari nabi-nabi yang terdahulu. Ya, khususnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim lah yang merupakan orang yang benar-benar sempurna pengorbanannya kepada Allah SWT sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika beliau ditanya oleh salah seorang umatnya, mengapa beliau dimuliakan oleh Allah, dijadikan khalilnya, kekasihnya. Di Al-Quran kan disebut begitu, Bapak Ibu sekalian. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah telah mengangkat Nabi Ibrahim itu sebagai khalil, sebagai kekasihnya. Ibrahim ditanya, apa rahasianya sampai Allah menjadikan beliau sebagai kekasihnya? 3 jawabannya Nabi Ibrahim. 1, ikhtartu amrallahi ala amri ghairihi. Saya lebih memilih perintah Allah daripada perintah selain Allah. Yang kedua, mahtamamtu bima takaffalallahu li. Saya tidak pernah risau, tidak pernah cemas dengan apa yang Allah sudah jamin atas diri saya. Keselamatan saya Allah sudah jamin, saya tidak pernah cemaskan keselamatan saya. So, ketika di dalam api, datanglah malaikat Jibril bertanya kepada Ibrahim. Ini Jibril datang atas perintahnya Allah. Jibril bertanya, Ibrahim, apa yang saya bisa lakukan? Apa yang saya bisa bantu? Apa jawabannya Nabi Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, kalau dari kamu Jibril tidak ada. Saya tidak butuh apa-apa. Nabi Ibrahim kemudian membaca, ya, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah bagi saya. Dialah Allah sebaik-baik wakil. Dialah Allah sebaik-baik pelindung. Dialah Allah sebaik-baik penolong. Dari kamu Jibril tidak ada. Ketika itulah Allah kemudian berfirman, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau dan selamatkanlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Harta Pak, rezeki Allah sudah jamin. Jadi untuk apa kita mencemaskan masalah rezeki itu? Itulah sifatnya Nabi Ibrahim. Kemudian yang ketiga kata beliau, mata asyaitu wa mata gaddaitu illa ma'addaib. Saya itu tidak pernah makan di siang hari, tidak pernah makan di malam hari, kecuali disertai tamu. Tidak pernah makan sendiri. Nah, dari 3 rahasianya tadi, salah satunya adalah selalu lebih memilih perintah Allah daripada yang selain Allah. Allah perintahkan menyembelih anaknya, beliau lakukan itu. Sehingga beliau kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk kemuliaannya? Di antaranya 1, anaknya Ismail tidak jadi disembelih, selamat. Justru Allah berikan anak yang lain lagi. Ditambah lagi anaknya. Wa basyarnahu bi Ishaq. Kami gembirakan dia, akan punya anak lagi, Ishaq. Yang tadinya dalam keadaan akan kehilangan 1 anak, tapi begitu beliau laksanakan perintah Allah, malah bertambah lagi anaknya. Kemudian yang berikutnya, Allah SWT menjanjikan pada Nabi Ibrahim alaihissalam, kami akan abadikan namamu pada orang-orang yang datang setelahmu. Maka nama Nabi yang paling sering kita sebut setelah namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap kali kita salat Pak, disebut namanya Nabi Ibrahim. Nabi-nabi lain belum tentu pernah kita sebut dalam 1 hari. Tapi namanya Nabi Ibrahim tiap hari kita sebut asal kita salat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Tahu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan seterusnya. Karena itu janjinya Allah. Karena kamu Ibrahim sudah menunjukkan ya, sikapmu, ketundukanmu untuk berkurban, maka saya abadikan namamu untuk orang-orang yang datang setelahmu. Nah, dengan melaksanakan syariat kurban, kita ingin menghidupkan sunnah dari para nabi, orang-orang saleh yang terdahulu. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, yang paling terakhir ya, sebelum ke sesi dialog, hikmah dari ibadah kurban ini menunjukkan pada kita bahwa agama ini tidak hanya menekankan pada ibadah mahdah, membangun hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga membangun hubungan baik dengan sesama. Karena itulah di dalam syariat kurban Allah kemudian memerintahkan supaya tidak semua daging kurban itu dimakan sendiri, supaya ada yang diberikan kepada saudara-saudara kita. Fakulu minha, makanlah sebagian darinya, wa'atimu al-ba'isal fakir, dan berikanlah makan sebagian yang lain pada orang yang sengsara dan orang yang fakir. Nah, itu menunjukkan kesalehan sosial. Saya kira itu diantara hikmah dari syariat kurban untuk melengkapi pembahasan kita kemarin pada aspek hukumnya, pada aspek fikihnya. Baik jamaah sekalian, seperti biasa, kalau ada yang ingin ditambahkan, ada yang ingin didiskusikan, baik yang berkaitan dengan pengantar tadi atau masalah yang lain di luar dari pembahasan, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.